Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Ahmad Raihan dari kelas 12 MIAF. Saya akan menjelaskan tentang percobaan hukum Faraday. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu hukum Faraday, lalu ada alat dan bahan, lalu langkah-langkah percobaan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi di sini percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Hukum Faraday sendiri menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Lalu di sini ada hukum Faraday. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, hukum Faraday sendiri yaitu menjelaskan GGL induksi yang berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dan karena ini termasuk pada bab induksi elektromagnetik, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Di sini ada tujuan dari percobaan Faraday. Percobaan ini, jadi tujuan pada percobaan ini yaitu untuk membuktikan percobaan hukum Faraday dapat menghasilkan arus induksi. Magnet bisa menghasilkan listrik. Dan apa saja yang mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Di sini ada alat dan bahan, dan di sini ada simulasi percobaannya, enggak simulasi sih, percobaan versi web. Jadi ada kumparan dengan 2 lilitan, ini ada 2 lilitan dan ada 4 lilitan. Lalu di sini ada galvanometer, ada kawat juga, lalu ada magnet batang dan ada lampu. Lalu berikutnya yaitu ada langkah-langkah sebagai berikut. Oke, 1-12 saya akan menjelaskan sembari dengan mencoba dan langsung menuju ke tabel pengamatan. Oke, di sini yang pertama yaitu perbedaan kecepatan gerak magnet. Sebenarnya saya akan menggunakan yang 4 lilitan saja karena sebenarnya sama saja. Karena yang di sini yang diperhatikan adalah kecepatan magnet. Nah, saat magnet diletakkan di luar maupun di dalam lilitan dalam keadaan diam, maka jarum galvanometer akan cenderung diam dan menuju angka 0. Dan lampu akan mati dan tidak menyala sama sekali. Sementara ketika magnet digerakkan lambat, maka jarum galvanometer akan bergerak atau menyimpang dan lampu pun akan menyala, tetapi nyala lampunya cenderung redup. Sementara ketika batang magnetnya atau magnet batang digerakkan dengan cepat, jarum pada galvanometer akan bergerak dengan cepat pula, menyimpang, dan lampu akan menyala dengan terang. Lalu berikutnya yaitu ada perbedaan garis gaya magnet. Nah, ini putih-putih, ini adalah garis gaya magnet, jadi garis khayal yang ada pada magnet. Jadi ketika garis magnet ini banyak menyentuh lilitan atau kumparan, maka jarum pada galvanometer pun juga akan bergerak semakin cepat atau semakin bergeraknya maksimal atau menyimpangnya maksimal, sementara nyala lampunya pun akan semakin terang pula. Dan ketika garis khayal yang menyentuh pada kumparan ini tidak begitu banyak atau sedang, maka nyala lampunya akan cenderung redup dan gerak pada jarum galvanometer juga tidak begitu menyimpang. Sementara ketika sangat sedikit sekali, di sini hanya satu garis magnet, garis gaya magnet ya, maka lampunya akan mati dan jarum cenderung tidak bergerak sama sekali. Lalu berikutnya yaitu ada perbedaan jumlah lilitan. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 lilitan dan 4 lilitan. Jadi, ketika saya menggunakan 2 lilitan, nah, lampu benar menyala dan jarum pada galvanometer juga akan bergerak. Tetapi ketika saya memasukkannya pada 4 lilitan, nah, nyala lampunya akan jauh lebih terang ketika saya memasukkannya menuju ke 4 lilitan. Ini yang 4 lilitan, lampu menyala sangat terang.
Dan pada 2 lilitan lampu menyala tapi tidak lebih terang daripada yang 4 lilitan. Sementara gerak jarumnya pun pada 4 lilitan lebih maksimal menyimpangnya daripada yang 2 lilitan. Lalu berikutnya yaitu arah penyimpangan. Ketika saya memasukkan magnet ini pada kumparan, maka daerah kumparan yang sebelah sini akan menjadi kutub utara. Sementara yang sebelah sini akan menjadi kutub selatan. Nah, maka dari itu, gerakan dari arah jarum galvanometer ketika utara dimasukkan, nah, akan menuju ke negatif. Sementara ketika dikeluarkan, maka akan menuju ke kutub positif. Dan sebaliknya, ketika saya memasukkan kutub selatan menuju ke kumparan, maka dia akan bergerak menuju ke kutub positif, sementara ketika saya gerakkan keluar menuju ke negatif. Jadi sebaliknya daripada utara. Dan yang terakhir ya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada percobaan ini yaitu ketika magnet digerakkan keluar masuk akan terjadi simpangan ya tadi pada galvanometer terbukti, dan ketika magnet tidak digerakkan maka nyala lampu juga tidak akan menyala dan galvanometer tidak akan bergerak. Terbukti. Penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus listrik induksi. Ya, semakin banyak jumlah lilitan maka simpangan jarum pada galvanometer semakin jauh dan nyala lampu semakin terang. Terbukti lebih terang pada yang 4 lilitan daripada yang 2 lilitan, dan cepat lambat gerakan magnet keluar masuknya itu mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Dilihat dari seberapa terang nyala lampunya. Jadi semakin cepat digerakkan, maka semakin terang lampunya. Nah, ketika lambat, nyala lampunya terang tapi cenderung redup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Bu. Muah.